Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Akila dengan NIM L02122180. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai estuaria Sekarang di Tanjung Pinang. Perairan estuari Sekarang merupakan tempat pertemuan air tawar dan air asin, di mana air asin mengalir ke daerah estuari pada kondisi pasang naik dan kembali ke laut pada kondisi surut. Menurut Campbell dan Risi 2012, perairan Sekarang memiliki karakteristik lingkungan seperti lingkungan yang masih terdapat vegetasi alami mangrove, area pasca tambang bauksit, lahan terbuka, serta lingkungan dengan vegetasi mangrove yang telah rusak akibat penebangan. Kondisi ekosistem mangrove dan ekosistem lamun yang ada memberi peran dalam keberadaan fitoplankton. Adanya hutan mangrove sangat menunjang fungsi ekologi untuk daerah mencari makan, daerah pemijahan, dan daerah pengasuhan. Hutan mangrove sebagai penghasil sejumlah besar detritus, terutama yang berasal dari serasa, seperti daun, ranting, bunga, dan buah yang gugur. Sebagian detritus ini diuraikan secara bakterial menjadi unsur hara yang dapat dikonsumsi oleh fitoplankton sebagai sumber makanannya. Keberadaan jarak daratan yang memiliki ekosistem mangrove baik dekat maupun jauh di perairan Sekarang diduga memberikan input yang berbeda terhadap kelimpahan fitoplankton. Menurut Huta Barat 2001 menyebutkan bahwa wilayah estuari merupakan perairan yang subur karena kaya akan nutrien yang menyebabkan kelimpahan fitoplankton. Maka dari itu, hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi perairan Sekarang, termasuk kelimpahan organisme, yaitu fitoplankton. Berdasarkan pemantauan lokasi awal pada keadaan surut, salinitas di estuari ini relatif seragam dan tergolong ke dalam salinitas air laut dengan nilai kisaran 27 sampai 30 ppt. Artinya tidak memberikan pengaruh besar terhadap nilai salinitasnya. Tingginya salinitas dapat menghambat pertumbuhan fitoplankton karena menurut Redland dan Iverson 2007, tingkat pertumbuhan fitoplankton lebih tinggi pada perairan dengan salinitas yang rendah, sehingga biomasa fitoplankton cenderung tinggi pada perairan bersalinitas rendah. Kualitas perairan seperti suhu, kecepatan, arus, kecerahan, pH, salinitas, oksigen terlarut, nitrat, dan fosfat mempengaruhi kehidupan produsen primer. Fitoplankton di perairan sangat berperan penting dalam kehidupan organisme akuatik lainnya. Maka dari itu, mengingat pentingnya keberadaan fitoplankton di perairan, maka penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan. Yang pertama, mengetahui keterkaitan antara parameter lingkungan perairan terhadap kehidupan fitoplankton. Kedua, mengetahui parameter lingkungan perairan yang mempengaruhi kelimpahan fitoplankton di perairan Sekarang Kota Tanjung Pinang, serta mengetahui pengaruh jarak dari daratan yang memiliki ekosistem mangrove terhadap kelimpahan fitoplankton. Huta Barat dan Evan 2000 mengatakan bahwa cahaya akan semakin berkurang intensitasnya seiring dengan makin besarnya kedalaman. Perbedaan salinitas dari muara hingga laut lepas mengalami peningkatan disebabkan karena perbedaan kuantitas buangan limbah di lingkungan sekitar. Hal ini didukung oleh pernyataan Aziz 2007 bahwa distribusi salinitas dari muara hingga ke laut lepas menunjukkan kecenderungan salinitas yang terus bertambah. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari daratan dan intrusi air tawar. Hamuna et al. 2018 menyebutkan bahwa daerah estuaria adalah daerah yang memiliki kadar salinitas berkurang karena adanya pengaruh air tawar seperti limbah rumah sakit dan limbah domestik yang masuk.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di perairan estuari Sekarang, didapatkan 31 genera dari 4 divisi fitoplankton. Divisi fitoplankton yang ditemukan terdiri dari Cynophyta 2 genera, Chlorophyta 3 genera, Dinoflagellata 2 genera, dan Bacillariophyta 24 genera. Kelimpahan tertinggi terdapat pada genus Chaetokeros sp. Hal ini diduga karena Chaetokeros sp bersifat termofilik, yang berarti mampu hidup pada kisaran suhu yang tinggi. Jumlah kelimpahan fitoplankton yang ditemukan pada perairan Sekarang Kota Tanjung Pinang sebesar 100.013.734 sel per liter. Sari et al. 2014 menyatakan bahwa kelimpahan fitoplankton di suatu perairan dapat berubah karena pengaruh dari parameter lingkungan seperti fisika dan kimia perairan yang juga mengalami perubahan. Parameter fisika dan kimia perairan diantaranya yaitu suhu, kecepatan arus, kecerahan, pH, salinitas, DO, serta konsentrasi nitrat dan fosfat. Intensitas cahaya yang masuk ke air dipengaruhi kecerahan maupun kekeruhan perairan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, diketahui bahwa total komposisi fitoplankton terdiri dari 4 divisi dan 31 genera. Total komposisi spesies tertinggi yaitu diantaranya ditemukan pada divisi Bacillariophyta yang berjumlah sebanyak 63% dan terendah ditemukan pada divisi Dinoflagellata yang berjumlah 0%. Diperoleh informasi bahwa komposisi Bacillariophyta lebih banyak ditemukan di perairan Sekarang daripada Chlorophyta, Cynophyta, dan Dinoflagellata menurut ISOI 2019. Banyaknya divisi Bacillariophyta di atom di perairan disebabkan oleh kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan, bersifat kosmopolit, tahan terhadap kondisi ekstrim, serta mempunyai daya reproduksi yang tinggi dibandingkan kelas fitoplankton lainnya. Hal tersebut yang menyebabkan kelimpahan Bacillariophyta menjadi tinggi. Bacillariophyta merupakan jenis fitoplankton yang paling toleran dan mampu beradaptasi dengan baik pada lingkungan perairan yang memiliki suhu yang cukup tinggi. Peningkatan divisi dengan kelimpahan yang tinggi dalam perairan dapat disebabkan oleh adanya musim hujan yang menyebabkan ketersediaan nutrien yang mendukung pertumbuhan fitoplankton. Selain itu, Bacillariophyta memiliki kemampuan reproduksi yang lebih besar dibandingkan dengan fitoplankton kelompok lainnya. Jenis fitoplankton yang banyak dijumpai di lokasi penelitian ini ialah dari kelas Bacillariophyta. Dalam penelitian Suharno dan Setiono 2019, hal ini dapat disebabkan karena kelas Bacillariophyta memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan, bahkan dapat hidup pada daerah yang ekstrim yang penting memiliki kadar air untuk media hidupnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keterkaitan antar parameter lingkungan perairan terhadap kelimpahan fitoplankton adalah parameter perairan suhu berkorelasi kuat, oksigen terlarut berkorelasi rendah, dan konsentrasi fosfat berkorelasi kuat. Parameter lingkungan perairan yang mempengaruhi kelimpahan fitoplankton di perairan Sekarang Kota Tanjung Pinang adalah parameter perairan suhu dan konsentrasi fosfat dengan nilai determinasi sebesar 65,1%. Dekat atau jauh jarak dari daratan yang memiliki ekosistem mangrove ke titik sampling tidak memberikan pengaruh terhadap kehidupan fitoplankton di perairan Sekarang Kota Tanjung Pinang. Sekian itu tadi penjelasan mengenai penelitian di estuari Sekarang. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.